apa kabar? Ini ketemu di akhir pekan hari Sabtu dan saya kira Bung Rocky ini emak-emak ini terutama sudah mulai harus bersiap-siap, terutama yang mau beli minyak goreng curah karena menurut Pak Luhut ini harus sudah menggunakan fitur Peduli Lindungi yang kemarin kita dipakai untuk mendetek orang bepergian kemana-mana harus menunjukkan Peduli Lindungi karena apakah sudah vaksin berapa kali dan sebagainya kan gitu ya. Sekarang ini digunakan untuk beli minyak goreng dan untuk itu nggak boleh lebih dari dibatasi 10 kg soal pembelian ini ya. Kalau untuk rumah tangga 10 kg itu udah berlebih, tapi kalau untuk para pedagang gorengan kan menjadi serius. Untuk warung Tegal itu kan jadi serius ya Bung Rocky ya. Ya ini soal minyak goreng udah berabad-abad nggak bisa diselesaikan. Kita bayangkan udah berabad-abad. Karena hal yang simpel, harga sawit jatuh, petani nggak punya pendapatan, tapi harga minyak masih mahal. Di petani dia udah nggak punya pendapatan, tetapi kalau dia beli minyak jadi mahal kan. Apalagi buat mak-mak yang industri rumahan itu. Apa intinya membatasi 10 kg? Itu artinya ada kepanikan terhadap supply. Kan itu intinya kan. Atau nanti ditakutkan ada penimbunan. Lalu buat apa ada satgas ini, satgas itu? Buat apa mekanisme pasar itu dipulihkan kalau ada batasan juga tuh? Kan ini yang disebut externalities. Jadi sesuatu yang sebetulnya ya mudah aja kan, karena dari awal kan kebijakannya dimaksudkan untuk memulihkan harga keekonomian. Jadi kalau negara kemudian pasang lagi segala macam barrier, bawa Peduli Lindungi, bawa kuota, itu artinya ada intervensi lagi terhadap mekanisme pasar. Padahal mekanisme pasar dari awal udah rusak karena kebijakan di hulu itu yang dikuasai oleh oligarki. Kan Pak Luhut bilang udah, saya udah ancam oligarki. Lah kalau udah diancam kenapa Pak Luhut masih batasi mekanisme pasar? Jadi ini akan jadi protes mak-mak dan tukang bakso. tukang bakso ini nah, tukang bakso itu doain gorengan, jangan lupa tuh. Dia jual bakso tapi juga gorengan tuh. Ya, tukang bakso ini ada problem dua saya kira. Satu, dia tidak bisa beli minyak goreng untuk beli gorengannya. Itu apa sih namanya kalau kerupuknya itu ya? Ada kan di bakso itu namanya. Saya tiba-tiba sering lupa menyebutnya itu namanya. Ya itu tuh. Ya itu. Terus kedua, dia ini lagi harga pasarannya terutama tukang bakso yang bujangan lagi jatuh gitu. Jadi karena dia bukan jadi tukang menantu favorit gitulah gara-gara Bu Mega. Iya, itu ada kerupuk yang khas di atas bakso itu yang kriuk-kriuk itu juga gorengan. Jadi juga dikonsumsi oleh pedagang bakso, dan abang bakso itu selalu ingin kasih semacam kejutan pada pelanggannya tuh. Ini ada tambahan kerupuk. Ya kita tahu tuh kerupuk yang dari tepung, terus ada kriuk-kriuknya itu. Jadi bagian dari minyak goreng ini betul-betul jadi konsumsi semua orang. Nah, tukang bakso atau pedagang semuanya itu merasa bahwa kok mereka yang dibebani ya? Kan bukankah Pak Presiden menjanjikan reshuffle ini akan menghasilkan harapan. Nanti kita akan lihat minyak goreng akan turun. Kita akan lihat bahwa harga-harga akan turun. Enggak terjadi itu. Yang terjadi adalah amarah publik ya terhadap soal-soal yang dijanjikan itu. Dan kalau publik marah lalu dianggap sebagai bisa kena KUHP nanti. Gitu. Karena KUHP udah memastikan. Jadi kalau presiden nanti diledek karena nggak bisa nurunin minyak goreng, lalu orang yang meledek itu kena delik penghinaan presiden. Jadi bagian-bagian ini yang saya anggap sebagai ya kekacauan aja. Dan itu yang memperlihatkan bahwa seluruh mental politik kita itu udah berhenti untuk memakmurkan bangsa karena menteri-menteri udah kasak kusuk nyari partner koalisi itu. Jadi fokusnya memang udah hilang tuh. Dan ada yang bahkan fokus pada upaya untuk menambah elektabilitas yang memang nggak naik-naik itu. Upaya untuk cari pencitraan dengan segala macam cara tuh, terutama simbol-simbol religius. Ya. Nah, sekarang coba ini memang menurut saya agak membingungkan kalau sampai sekarang pemerintah juga tetap tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng itu karena ternyata harga sawit itu sudah jatuh ya, Bung Rocky, dan logikanya kan bahan bakunya, bahan dasarnya itu adalah dari sawit. Kalau harga sawit di petani saja sudah rendah, tentu harusnya harga di pasaran minyak goreng juga rendah. Coba kita ini tonton dulu, ini viral Bung Rocky ya di TikTok ya kalau nggak salah ini kelihatannya. Videonya keluhan seorang petani tentang
harga sawit ini. Jadi dia bilang bahwa dia nggak mati karena COVID, tapi bisa mati karena harga sawit yang rendah. Tanggal 22 bulan 6 2022 di Rokan Hilir, Kecamatan Tokopar. Sawit tinggal 1.000 lagi. Macam mana nih Bapak Gubernur Riau? Bantu masyarakat nih. Pemerintah, macam mana nih pemerintah? Apakah kayak gini cara kalian membunuh masyarakat nih? Udah divaksin kami nih nggak mati-mati juga. Akhirnya harga sawit turunkan biar kami nih mati. Udah divaksin nggak mati-mati. Akhirnya turunkan harga sawit biar masyarakat mati masal. Anak mana di sekolah kan nanti dikuliahkan Pekanbaru nanti disuruh pulang lagi. Kartu sakti Jokowi nggak berlaku. Hanya kartunya aja yang banyak. Pak, kartu semakau murah, kartu pra-pelajar. Kartu ini kartu mati, kartu bohong semuanya. Ini udah palak nih, udah palak. Ngenes juga ini ya, nasib ini ya kalau kita lihat. Jadi itu reaksi langsung dari produsen sawit yang adalah orang kecil tuh. Sementara produk dia itu dimainkan oleh kartel yang besar ini. Kan itu yang mesti diusut sebetulnya tuh. Jadi hak dari si petani sawit ini untuk membuat perencanaan keluarga, kapan anaknya mesti dimasukkan sekolah, bagaimana tabungan untuk membuat cita-cita anak-anak mereka itu bisa hanya berantakan. Karena proyeksi harga sawit itu artinya proyeksi juga sukses anak-anaknya yang lagi sekolah, yang lagi mungkin mau menikah, atau ada yang lagi sakit. Jadi tabungan yang harusnya jadi tempat petani sawit membayangkan kemakmuran dibatalkan oleh kekacauan kebijakan akibat reshuffle. Kan itu kan. Lalu orang nanti dibujuk, tunggu aja tuh hasil sidang nanti. Menteri Lutfi dipanggil kejaksaan, berarti ya buat apa? Itu urusan pidana, ya biarin aja kan. Tetapi janji untuk bahwa kabinet ini akan memulihkan harapan itu nggak terjadi. Nah bahayanya adalah Presiden menganggap wah itu juga kita selesaikan dengan kunjungan dia ke Ukraina atau ke Rusia tuh. Jadi dua hal yang nggak ada hubungannya itu, dan tetap nanti akan ada bermacam-macam meme yang memuji-muji Presiden Jokowi berhasil menjadi penengah. Apanya? Menengahi harga minyak goreng aja nggak bisa. Bagaimana mau ngatur harga aftur yang naik terus akibat krisis di Eropa itu kan? Soal-soal beginian yang ya balik aja lah, fokus pada janji Presiden bahwa reshuffle itu akan menyebabkan harga bahan pokok turun. Ternyata tidak. Karena kenapa ini ya? Kita sendiri sebenarnya di dalam negeri sudah merasakan krisis dan sebagainya. Tapi bolak-balik kalau kita menyimak pidato Pak Jokowi selalu mengingatkan bahwa terjadi krisis di negara lain. Tapi Pak Jokowi tidak pernah kemudian memberikan konteksnya apa artinya itu buat bangsa Indonesia. Karena terbaru misalnya waktu itu sebelumnya menyinggung soal inflasi di negara lain, kemudian juga memberi contoh misalnya soal harga BBM di Singapura dengan Indonesia yang saya kira kemudian banyak dikritik orang karena nggak kompatibel antara pendapatan per kapita di Singapura berapa besar, di Indonesia berapa, ini nggak nyambung gitu. Yang terakhir nih Pak Jokowi kembali mengatakan dia mendapat kabar ada 60 negara yang akan bangkrut, dan yang dia pastikan 42 diantaranya bangkrut. Nah kalau dan kenapa Pak Jokowi tidak bicara konteksnya Indonesia? Dan kalau ada 42 negara bangkrut dalam peta geopolitik global seperti sekarang, pasti dampaknya akan masuk juga ke Indonesia kan? Kan daftar itu bisa dia tanya ke Sri Mulyani. Sri Mulyani tahu persis mana yang negara akan bangkrut, termasuk Indonesia itu. Karena Indonesia yang pertama kali disebutkan justru oleh World Bank, hati-hati Indonesia itu. Akan ada krisis yang bisa memberantakkan ambisi-ambisi, bahkan IMF menyebutkan secara spesifik ambisi-ambisi proyek mercusuar, termasuk IKN. Itu disebutkan oleh World Bank dan IMF. Dari mana sumbernya? Pasti dari Sri Mulyani. Kan itu Pak Jokowi seperti orang yang nggak bisa menghubungkan dua variabel, atau memang nggak bisa menghubungkan dua variabel itu. Jadi kacau aja kan. Wah nanti ada 60 negara. Jadi Pak Jokowi merasa pakai wah rasa itu yang 60 negara. Kita enggak. Loh kita disebut pertama kali oleh IMF jauh sebelum 60 daftar itu dibuat. Jadi hal semacam ini yang membuat kok ada ya pemimpin yang nggak punya kapasitas untuk membaca hubungan antara data itu kan, atau informasi. Ini seolah-olah ini informasi yang hebat, dia berusaha baru memperoleh informasi dan ya ilah itu
apa namanya, Kudanil aja udah ngerti itu karena udah ada di headline kan, soal-soal semacam itu. Kudanil maksud saya masyarakat internasional ya. Ya, kalau saya mungkin bukan Pak Jokowi tidak bisa menghubungkan, tapi sengaja Pak Jokowi ini kalau orang media menyebutnya memilih angle gitu. Jadi memilih angle mana yang jadi nggak mungkin lah Pak Jokowi ngomong sendiri. Kalau bicara soal Indonesia Barat kan Pak Jokowi berarti kan seperti apa yang menjatuhkan, menjelek-jelekkan diri sendiri gitu. Jadi beliau memilih angle-nya negara lain gitu. Tapi bahwa apakah kemudian Indonesia masuk di dalamnya itu yang kemudian beliau tidak singgung gitu, Bung Rocky. Jadi sekali-kali positif lah. Ya. Kalau memilih angle itu milih yang nggak bisa dibantah gitu kan. Ini dengan mudah orang, ini Anda ngerti nggak tuh daftar itu? Kan mudah sekali kan. Jadi angle yang merusak citra dia sendiri kan. Itu angle yang dengan mudah dibalikkan. Kan kalau cerdas ya kayak jurnalis yang pintar, ada angle untuk dapat komentar yang akan membuat berita itu berkembang. Kalau sekarang berita itu udah langsung mati aja tuh kan. Karena dianggap ini angle apa ini Pak Jokowi. Ya mungkin juga bukan selain Pak Jokowi, tapi tim di sekitarnya itu yang menyuruh-nyuruh, Pak Jokowi ngomong ini aja nih. Ya, harusnya Pak Jokowi bilang, jangan kasih angle itu dong, nanti saya dibully nih. Tapi karena Pak Jokowi juga nggak paham fungsi dari angle, maka terjadilah pembulian itu kan gampang itu. Jadi begitu Pak Jokowi ngomong, orang anggap ini orang nggak ngerti nih. Padahal sebetulnya memang disuruh untuk supaya mengacaukan keadaan dan ya itu lah. Mereka bakal runtuh, kita enggak. Loh emangnya kita bukan bagian dari global ekonomi? Apa kita negara yang autarki, yang menutup diri dari financial market? Buktinya apa? Ya buktinya harga rupiah kecenderungan jatuhnya udah terlihat kok. Dari 12, 14, pernah 15, turun lagi 14, 8. Kan itu semua sinyal. Jadi ya udahlah, kalau kita komentar lebih jauh, mending kita dengar komentar Kudanil aja. Oke, tetapi kita mesti mengingatkan ya, tadi karena menyinggung soal minyak goreng dan sebagainya. Minyak goreng itu saya kira hanya salah satu dari problem yang bakal kita hadapi, dan kita tahu bahwa rakyat ini sekarang ini pasti bersiap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam. Tetapi persoalannya mereka sendiri juga dihadapkan pada persoalan-persoalan lapangan pekerjaan yang terus berkurang karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga tutup. Ya, tadinya kita berharap sebenarnya pasca pandemi ini dunia akan menghadapi situasi yang baru gitu. Tapi ternyata realitasnya kan negara-negara lain, termasuk seperti Amerika pun mengalami mengalami problem serius dalam psikologi ekonomi, mengalami resesi dan sebagainya. Dan mau tidak mau itu dampaknya ke Indonesia. Jadi saya kira harusnya pemerintah dan sebagainya mulai mengingatkan kita gitu. Kalau kayak kru pesawat itu mengingatkan bahwa mesti kencangkan ikat pinggang, hati-hati kita akan menghadapi turbulens sebagainya kan, harus kudunya kan begitu ya Bung Rocky, jangan ngomong hati-hati ya di pesawat di sana yang sebelah sana itu nanti akan ada turbulens. Sementara kita sendiri juga sebenarnya menghadapi turbulens. Ya itu kalau jam terbangnya kurang ya pasti dia panik sendiri kan. Karena panik maka bikin isu bahwa ini aman segala macam. Padahal yang terjadi tadi karena ekonomi melemah, permintaan dunia turun, lalu terjadi Indonesia itu deindustrialisasi, itu pabrik pada tutup, PHK. Tapi nanti mungkin Pak Jokowi juga akan disuplai info baru bahwa Pak Jokowi kan bilang ternyata dalam keadaan krisis energi justru kita surplus power listrik. Jadi daya listrik kita berlebih. Kan bisa begitu nanti kan. Ya memang berlebih, nggak ada yang pakai kok. Jadi logika begitu yang menyebabkan, ya pasti pabrik kita kelebihan pasokan listrik karena pabrik nggak lagi mengkonsumsi listrik. Kenapa? Karena dia nggak ada produksi. Kenapa? Karena tenaga kerjanya nganggur. Jadi hal-hal semacam ini yang orang membaca statistik itu atau memberi data itu coba kasih hubungan sebab akibat deh. Jadi soal-soal semacam ini yang jadi tertawaan masyarakat internasional. Sama dengan masyarakat internasional menganggap bahwa ya itu undang-undang KUHP itu untuk membungkam Islam. Jadi justru di ekonomis yang pertama kali menganggap bahwa kritik itu adalah untuk membungkam Islam. Atau undang-undang yang akan dideklarasikan itu adalah undang-undang yang anti pada kritik dari masyarakat Muslim sebetulnya. Jadi bagian-bagian yang tersembunyi di Indonesia justru bisa dibaca secara lebih terang-benderang oleh pers internasional. Jadi Pak Jokowi janganlah membuat kutipan-kutipan yang justru akan diolok-olok lagi oleh pers. Ya. Saya jadi ketawa ketika Anda menyebutkan tadi bahwa ketika industri banyak tutup, kemudian tapi klaimnya tadi angle-nya bahwa suplai listrik kita
melimpah, jadi kita tidak akan kekurangan energi. Padahal ternyata sebaliknya, nggak salah sih, tapi dia memilih angle yang berbeda gitu. Harusnya ditulis secara komprehensif kan. Ya, gitu. Ya, keadaan kita begitu. Juga partai politik begitu cara membaca, seolah-olah optimis, padahal sebetulnya dasar dari optimisme itu adalah kemampuan untuk menerangkan. Nah, dia nggak bisa jelasin kok dia optimis. Ya, pokoknya kita optimis deh, Indonesia akan sukses. Pokoknya kita optimis, ibu kota akan pindah. Pokoknya kita optimis. Ya, apa dasarnya? Optimis karena ibu kota itu terlihat bagus memang. Di masa depan, bukan di laptop Pak Presiden memang bagus ibu kotanya, kelihatannya, gambar-gambarnya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky dan selamat kepada emak-emak. Ya, saya kira sekali lagi kalau Anda mungkin jangan marah ya, bisa mengikuti nasihat Bu Megawati untuk mulai banyak merebus-rebus karena itu sehat. Tapi kalau untuk penjual gorengan, untuk penjual untuk warung Tegal dan sebagainya, memang laku tuh kalau dia menawarkan kepada para konsumennya, ganti mulai hari ini kami tidak menjual gorengan tapi rebus-rebusan gitu. Ya, mungkin Bu Mega mau bilang ya makan bakso aja karena bakso direbus. Rebus, saya kira ya. Oke, terima kasih. Tapi kita yang mesti kita rebus sekarang 0% nih. Ya, direbus terus 0%. Ya.